Episode 7. Om-om masuk ke kamar gadis. Stella merasa ada sesuatu yang menyentuh keningnya. Aroma ini. Dia sangat hafal dengan bau yang sangat familiar pemilik wangi ini. Dia pun membuka matanya. Tepat sekali. David yang baru saja menciumnya. Mata mereka bertemu dan saling menatap lama. Mata David menyiratkan kerinduan. Sedangkan mata Stella menyiratkan kekecewaan. Mereka sama-sama menyelami perasaan masing-masing. Stella bersiap akan berteriak. Tapi sepertinya David lebih dulu antisipasi. David membungkam mulut Stella dengan tangan kanannya. Mata Stella melotot pada pria yang dulu dikejarnya itu. Ses, jangan berteriak. Apa kamu mau kalau Mami datang kemari dan menuduhku melakukan hal tidak senonoh pada putri tercintanya ini? Ucap David. Stella menepis kasar tangan David. Hei om-om tua, siapa yang mengizinkanmu masuk ke dalam kamarku? Seru Stella. Dia mengambil guling dan mengarahkan pada badan David. Oh Stella, kenapa kamu memukulku? Ini namanya kekerasan dalam rumah tangga, seru David berpura-pura kesakitan. Cepat om keluar dari kamarku, atau aku akan memanggil Mami. Panggil saja kalau kamu berani. Asalkan kamu tahu Mami sendiri yang menyuruhku masuk ke dalam. Sini, ucap David dengan menyeringai. Stella terkejut mendengar ucapan David, tapi saat ini dia tidak punya cukup tenaga untuk berdebat. Om, aku mau istirahat. Kepalaku masih sedikit pusing. Jadi silahkan om keluar dari kamarku, ucap Stella mengalihkan pandangan tanpa menatap David. Jujur sampai saat ini sebenarnya Stella masih mencintai pria dewasa ini. Tapi rasa kecewa terlanjur mendominasi di hatinya. Maka dari itu dia telah menyerah dengan keadaan. Apalagi dengan status David yang sudah menjadi tunangan orang lain. David tidak bisa membaca raut wajah Stella karena dia tidak bisa menatapnya secara langsung. Pria itu merasa bersalah pada gadis kecilnya ini. David tahu bahwa Stella mungkin terlalu kecewa padanya. Atau mungkin bisa jadi Stella sudah membencinya. Tapi dia bertekad akan merebut perhatian Stella kembali. Maafkan akulah. Ini aku bawakan bunga mawar putih kesukaanmu, ucap David mengambil bunga yang berada di sisi ranjang sebelah bawah. Stella hanya melirik sekilas. Bunga itu mengingatkan padanya saat hari kelulusan itu, di mana dia mempergoki David sedang berciuman dengan wanita lain. Ralat, bukan wanita lain melainkan tunangannya sendiri. Mengingat hal itu membuat hati Stella yang sudah sembuh menjadi sakit kembali. Maaf om, aku tidak mau menerimanya. Jangan membuatku salah paham dan salah mengartikan perhatianmu itu, ucap Stella bangkit dari tidurnya. Kemudian dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. David yang melihat itu ingin membantu Stella namun dia urungkan karena melihat gadis itu berjalan agak cepat menuju kamar mandi dan langsung menutup pintunya. Stella membasuh mukanya. Dia sudah berjanji tidak akan mengeluarkan air matanya lagi untuk pria itu. Nyatanya tidak seperti yang dia harapkan. Sedangkan David berada di depan kamar berusaha mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Stella, maafkan aku. Aku tahu telah banyak menyakitimu. Aku sekarang sadar bahwa hanya kamu gadis yang kuinginkan, dan aku berjanji akan memutuskan pertunanganku dengan Anne secepatnya. Seru David mengungkapkan isi hatinya. Setelah itu, dia berjalan ke arah ranjang dan meletakkan bunga itu di nakas. Lalu dia pergi dari kamar Stella karena sudah waktunya kembali ke kantor. Sedangkan Stella yang mendengarkan ucapan David hanya terdiam. Dia sudah tidak peduli lagi dengan semua itu. Yang diinginkan sekarang hanyalah fokus kuliah dan menjadi orang sukses seperti Daddy dan maminya. Aku harus memikirkan cara agar David tidak menggangguku lagi, gumam Stella. Mungkin dia akan pindah kampus. Tapi itu tidak mungkin karena Stella baru beberapa bulan dan akan menjalani ujian semester. Aku harus menyamar. Iya benar akan kuubah warna-warna rambutku dan berpenampilan yang sangat jelek. Seperti di novel-novel itu, dan David tidak akan mengenaliku. Hahaha, Stella tertawa jahat. Entah kenapa tiba-tiba terlintas pikiran itu di otaknya. Mungkin dia sudah merasa malas bertemu dan diganggu oleh David terus. Rasa cintanya untuk David memang belum hilang sepenuhnya. Tapi sudah cukup 5 tahun ini dia bertahan, dan mulai sekarang dia hanya akan fokus belajar dan belajar.
Masalah cinta Stella sudah tidak mau memikirkannya. Dia ingat kata-kata Ara, bahwa Stella harus menjadi orang sukses, belajar keras agar bisa berkarir cemerlang. Sudah cukup selama ini otaknya diperbudak oleh cinta. Dia sudah berjanji akan mengenyahkan pikiran tentang cinta dan rasa baper. David sedang berada di ruangannya. Dia memikirkan cara bagaimana memutuskan pertunangan dengan Anna. David tidak peduli dengan papanya yang akan marah padanya. Tapi itu sudah menjadi keputusannya. David akan mencari waktu yang tepat dan secepat mungkin sebelum persiapan itu selesai. Sedangkan di mansion, Ara yang melihat penampilan Stella tertawa terbahak-bahak. Ayolah Ra, jangan menertawakan aku. Ini adalah penyamaran yang sempurna, ucap Stella yang telah merubah penampilannya mirip Betty Lavi. Hahaha, jangan konyol lah. Memangnya kamu mau Mami dan Daddy curiga dengan penampilanmu yang tiba-tiba berubah? Curiga? Memang apa yang kalian sembunyikan? Suara Alea mengagetkan dua gadis itu. Mami. Hai Mam. Alea berjalan masuk ke kamar Stella dan menatap kedua putrinya itu bergantian, meminta penjelasan. Akhirnya karena sudah terlanjur ketahuan, Ara menceritakan masalahnya Stella pada sang Mami. Mami tidak menyangka bahwa Stella sudah cukup lama mengejar David. Apa kamu mewarisi jejak dedimu sayang? Jatuh cinta dengan Mami di usia muda? Ucap Alea tersenyum. Ya, aku kan putrinya Daddy. Jadi wajar bila Lala seperti Daddy, jawab Stella cemberut karena Ara menceritakan masalah kisah cintanya yang sungguh tragis. Mami punya ide sayang, ucap Alea tiba-tiba. Stella dan Ara saling berpandangan. Lalu mereka menatap sang Mami dan antusias mendengarkan ide dari Alea. Kalian ingat Tante Frenda yang berada di Indonesia? Nah, suami dari Tante Frenda, Om Bagas, kan berasal dari kota Jogja. Salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan pendidikan perguruan tingginya yang bertaraf internasional. Kamu bisa pindah kuliah di sana. Mami akan mengulang kisah, cerita Mam dan Daddy dahulu. Kalau David memang mencintai kamu, dia pasti akan mencarimu dan menunggumu, ucap Alea panjang lebar. Jadi maksud Mami aku akan kuliah di Indonesia? Tanya Stella. Alea mengangguk. Kamu kan belum pernah ke Indonesia. Nanti aku akan melepon Om Bagas dan secepatnya mengurus kepindahanmu ke kota Jogja. Sudah, tenanglah. Mam dan Dad akan selalu membantumu sayang, ucap Alea yang kemudian pergi dari kamar Stella. Apa kamu dengar tadi lah? Aku akan pergi ke Indonesia. Wah, pasti sangat menyenangkan. Terima kasih Ra karena telah menceritakan pada Mami. Padahal tadi aku takut kalau Mam akan marah. Mami bukan orang seperti itu. Sebaiknya kamu juga harus mengurus hal-hal yang diperlukan untuk kepindahanmu ke Indonesia, ucap Ara. Apakah kisah Alea dan Stephen akan berulang lagi? Lalu bagaimana dengan David? Apa cinta dia bisa seperti cinta Stephen pada Alea yang setia sampai mereka dipertemukan lagi? Bersambung.